Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduka Allahumma ala ni'amin yu'dhinul hamdu bizdiyadiha. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyika Muhammadin hadil ummati lirasyadiha. وعلى آله وصحبه ما قامت الترس والستور لعيون الألفاظ مقام بياضها وسوادها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما وقل ربي زدني علما صدق الله العظيم. وقال أيضا يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله العظيم. Jamaah salat subuh Masjid Jabal Rahmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita meningkatkan ketakwaan dan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya nikmat Allah yang telah kita terima, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk selalu memperbaiki diri. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, alhamdulillah hari ini dengan izin Allah kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita di Masjid Jabal Rahmah, yaitu pembacaan kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Masih dalam babul amr bil muhafazati ala sunnati wa adabiha. Bab tentang al-amr. Amr itu perintah, bil muhafazati untuk menjaga, ala sunnati menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa adabiha dan adab-adab untuk melakukan sunnah. Ya, hadis yang terakhir kita bacakan kemarin yaitu dari Abi Muslim qila Abi Iyas ya Salamah ibni Amr ibnil Aqwa radhiyallahu anhu anna rajulan akala inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishimalihi faqala kul biyaminika qala la astati' qala lastata'ta ma mana'ahu illa al-kibr fama rafa'aha ila fihi. Di hadis yang kita bacakan kemarin itu ada seorang laki-laki yang makan di samping Nabi SAW. Lalu Nabi melihat, Rasulullah melihat dia makan bishimalihi dengan tangan kiri. Ketika itu Rasul langsung menegur, ya, kul biyaminika, wahai saudaraku, kul itu makan, ya, biyaminika makan dengan tangan dong, dengan tangan dong lagi ya, makan dengan tangan kanan dong, gitu kata Nabi, ya. Terus kata dia, qala la astati, katanya kan, Rasul, aku enggak bisa makan pakai tangan kanan. Nah, apa kata Nabi? Lastata'ta, gitu kan. Kamu enggak bisa, kata Nabi. Ya, bahasa karena Nabi memahami sikap seorang laki-laki itu ma mana'ahu illa al-kibr. Jadi Nabi dalam hadis ini agak sedikit kesal gitu kan. Kok cuman mindahin saja gitu kan? Enggak bisa dari tangan kiri ke tangan kanan. Cuman dia memang langsung bilang, aku enggak bisa gitu loh. Nah, itu memang kelihatan sekali gitu Pak ya. Apa istilahnya? Betul kata Nabi, ma mana'ahu illal kibr. Seseorang ini tidaklah
tidak ada sesuatu yang menghalangi dia untuk merubah sikap dia itu kecuali apa? Ya karena kibir saja gitu kan. Sombong, angkuh. Jadi dalam hadis ini Nabi agak sedikit kesal gitu kan. Ya seolah-olah apa? Kamu apa istilahnya lastata'ta gitu kan. Ya kamu akan jauh dari keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa kita pahami dari hadis itu. Dari hadis ini juga kita para ulama mengambil pelajaran. Kita itu boleh menegur, Pak. Menegur saudara kita atau teman kita yang misalnya yang sedang makan tangan kanan, yang sedang makan tangan kiri tukar, ya. Yang sedang makan berdiri gitu kan, sebaiknya duduk gitu loh Pak ya. Atau yang sedang minum berdiri sebaiknya duduk. Itu boleh untuk kita lakukan, boleh kalau merujuk kepada hadis ini. Cuman dalam prakteknya tentu gitu kan kita juga harus memperhatikan adab-adab ya. Ya kalau memang misalnya yang kita tegur itu orang tua misalnya kan, ya kalau bisa jangan di depan orang gitu kan, nanti dia kamu baru belajar katanya kan gitu kan dibilang begitu. Ya sekalipun begitu kan ya tetap saja ini kebaikan ya. Bersikap kasar kepada orang yang menegur kita itu juga sebenarnya enggak bagus. Sekalipun sepertinya gitu kan harga diri itu harga diri kita ketika ditegur di tempat orang ramai itu agak menurun, tetapi sebenarnya kita merendahkan atau marah kepada orang yang menegur itu juga juga enggak bagus. Alangkah baiknya kalau memang itu berupa teguran yang baik ya setidaknya jangan dimarahin gitu ya. Ya paling tidak kita diam saja kemudian kita berusaha untuk merubah. Ya karena memang dalam syariah pun juga juga diperhatikan ya jamaah sekalian. Menegur orang di tempat yang ramai itu juga ya kalau bisa jangan dilakukan. Itu juga yang dilakukan oleh para ulama ya. Menasehati seseorang di tempat ramai itu ya seolah-olah menghina. Ya itu juga yang dipahami oleh para ulama. Artinya memang ini adab-adab perlu juga untuk diperhatikan. Nah, tapi kalau memang setelah ditegur ya beliau istilahnya masih menolak kemudian menantang, nah mungkin itu ya kita serahkan saja gitu kan kepada Allah gitu kan. Ini urusan Bapak, yang penting saya sudah menyampaikan. Intinya dalam hadis ini boleh karena Nabi mencontohkan ada seorang laki-laki yang sedang makan tangan kiri, langsung ditegur oleh Nabi, kul biyaminika, saudaraku makanlah pakai tangan kanan. Itu saja ya. Langsung dijawabnya apa Pak? La astati, aku enggak bisa makan tangan kanan gitu kan. Nah, itu istilahnya karena itu? Karena angkuh saja sebenarnya. Nah itu ya jangan sampai kita bisa berbuat seperti ini. Selanjutnya jamaah sekalian, hadis hari ini bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdillah ya An-Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tusawwunna sufufakum au la yukhalifannallahu baina wujuhikum, muttafaqun alaih. Ini sunnah Nabi SAW dalam meluruskan shaf dalam solat ya, solat berjamaah terutama ya. Dari kata Nabi SAW, yaqul la tusawwunna sufufakum ya. Ini istilah, wahai kaum muslimin ya yang solat berjamaah, kata Nabi, luruskanlah ya sufufakum. Sufuf itu jamak dari shaf. Shaf satu shaf jamaknya sufuf. Itu perintah. Atau kalau tidak, kalau kalian tidak mau meluruskan shaf, la yukhalifannallahu baina wujuhikum, Allah akan menjadikan atau menghadirkan ya al-khilaf atau khilafiyah di antara wajah-wajah kalian. Nah, jadi wajah di sini dipahami oleh para ulama
wajah terbalik. Jadi ada dua makna. Wajah di sini menurut para ulama maknanya dua, yaitu makna hakiki dan makna majazi. Kalau makna hakiki, kalau kita tidak mau meluruskan shaf dalam solat, maka istilahnya sanksinya atau ancamannya Allah akan membalikkan, Pak. Ya, makna hakikinya adalah wajah. Jadi wajah kita itu seperti apa? Kebalik ke belakang gitu loh, Pak. Kalau kita enggak mau meluruskan shaf, akan dibalikkan wajah kita menjadi ke belakang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna hakikinya. Ada juga dipahami oleh para ulama, wujuhakum di situ adalah makna majazi, makna kiasan. Maksudnya yaitu bahwa alal majaz, maksudnya adalah yuqi'u bainakumul adawata wal baghdha wa ikhtilaful qulub, wa ikhtilaful qulub, yuqi'u bainakumul adawata wal baghdha wa ikhtilafal qulub. Jadi maksudnya kalau kita kaum muslimin kaum muslimah solat berjamaah tidak lurus shafnya, itu akan yuqi'u bainakumul adawata wal baghdha. Allah akan menghadirkan ke dalam hati kita al-adawah wal baghdha, permusuhan dan kebencian-kebencian. Itu diantara Pak Ibu, kalau manfaatnya lurus shaf dalam solat itu, insya Allah hati kita itu tidak ada rasa benci kepada kaum muslimin, ya, pada kaum muslimah, enggak akan ada permusuhan. Itu diantara hikmah kenapa kita harus meluruskan shaf. Kalau shafnya bengkok-bengkok, hatinya pun juga bengkok. Itulah makna yang bisa kita pahami. Ya, dan ini dilihat dari hadis berikutnya. Kalau tadi sangat singkat sekali, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum, muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li Muslim, ya, kalau yang pertama tadi Al-Bukhari wa Muslim wa Ahmad. Wa fi riwayatin li Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana hatta ka'annama yusawwi bihal qidah, ya, hatta idza ra'a anna qad aqalna anhu, ya, thumma kharaja yawman faqama hatta kada ayyukabbira fara'a rajulan badiyan sadruhu faqala ibadallah la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Jadi dalam riwayat Muslim ini diperjelas, ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana. Dalam riwayat Muslim itu disampaikan Rasulullah suatu hari yusawwi, yusawwi itu meluruskan, Pak, ya, taswiyah, ya, sufufana, sufuf kami, sop kami, ya, ka'annama yusawwi bihal qidah, ya, seolah-olah Rasulullah itu dalam meluruskan sop itu seperti apa, Pak Ibu? Meluruskan bihal qidah, ya, meluruskan sop itu seperti pakai apa, Pak? Pakai anak panah yang itu tuh lurus gitu, ini loh, begitu loh, ya. Kalau melenceng dikit gitulah, ya, lurus sekali. Al-qidah itu maknanya adalah khoshabus siham, ya, khoshab siham. Khoshab itu adalah kayu, siham itu adalah panah. Nah, begitu gambaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta idza ra'a anna qad aqalna anhu. Sampai Rasulullah ketika Rasulullah melihat bahwa kami sudah paham tentang itu. Jadi memang tegas itu bahasa dalam hadis ini. Rasulullah seperti mengukur pakai apa, Pak? Pakai anak panah gitu ya, dalam meluruskan shaf kaum muslimin. Tsumma kharaja yauman. Kemudian, setelah kami paham tentang hal itu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja yauman,
keluar di suatu hari, faqama hatta kada ayyukabbira. Jadi suatu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau solat, solat berjamaah juga, hatta kada ayyukabbira, suatu hari ketika Rasulullah solat sampai ketika Rasulullah hampir mau takbir, Pak. Hampir mau takbir, jadi berdiri, sawu sufufakum lah, begitulah ya. Luruskan shaf gitu. Mau takbir, gitu loh, mau takbir, hatta kada ayyukabbira fara'a rajulan badiyan sadruhu. Ketika Rasulullah mau takbir, Rasulullah Bapak Ibu melihat. Ini hebat juga. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam ini enggak biasa, Pak. Insan yang enggak biasa. Kalau mau takbir itu gimana, Pak? Ya, istilahnya ya sudah mau itu kan, menghadap ke depan, tapi kok bisa Ro'a rajulan badiyan sadruhu, gitu kan. Rasulullah melihat ya, ada seseorang yang badian itu yang menampakkan sadruhu itu dadanya. Artinya apa? Dadanya itu enggak lurus dari yang lain gitu loh, Pak. Dari mana Nabi tahu itu, Pak? Sallallahu alaihi wasallam, kayak pakai kaca spion gitu kan. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah kelebihan beliau yang yang barangkali memang ya kita meyakini belum tentu dimiliki oleh siapa-siapa. Itulah kelebihan Rasulullah sebagai Rasul yang istimewa. Ya, beliau mengetahui hal-hal yang akan datang. Itulah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Atau juga ya, selain dari apa yang sudah saya sampaikan, memang mau takbir itu ya mungkin pas mau berbalik gitu kan, mau menghadap kiblat, gitu terlihat, boleh jadi maknanya begitu ya. Hatta fara'a rajulan badiyan sadruhu, ya, badiyan sadruhu, badayabdu itu yang menampakkan, sodruhu itu dadanya. Artinya apa ya istilahnya ya, ini lurus semua, tahu-tahu ada seorang yang dadanya ke depan ya. Atau kayak kalau ini lucu juga ini, kalau orang perut gendut gimana itu gitu kan, kayak berlebih nanti istilahnya tuh perutnya offside gitu kan, offside gitu. Yang lain lurus kok berlebih ini ya. Itu nggak perlu diluruskan perutnya itu gitu kan. Tapi begitulah gambarannya, Pak ya. Badiyan sodruhu. Ya, intinya badiyan sodruhu itu memang agak berlebih dari yang lain. Dadanya itu mungkin ya. Yang lain lurus kok berlebih gitu kata Nabi. Faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibadallah, kata Nabi, ya, wahai hamba-hamba Allah, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allah baina wujuhikum, ya. Luruskanlah sop-sop kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau kalau kalian tidak mau meluruskan sop, maka Allah akan yuqi'u bainakumul adawata wal baghdha wa ikhtilafal qulub. Ya, itu maknanya kalau kalian tidak meluruskan shaf, ya dikhawatirkan Allah akan menghadirkan ke dalam hati kalian pertikaian-pertikaian, al-adawah ya. Al-adawah itu permusuhan-permusuhan, wal baghdha al-bughd. Al-baghdha itu kebencian-kebencian. Itu kalau kita tidak mau meluruskan shaf. Berarti sebaliknya, kalau kita perhatian tentang shaf ini, yakinlah insyaallah ya kita akan dikuatkan dari sisi persatuan. Kalaupun ada perbedaan pendapat, kita dengan lurusnya shaf itu jamaah sekalian, insyaallah udahlah, jangan bertengkar terus gitu kan. Kita ini sama-sama sholat berjamaah. Jangan ribut-ribut dengan perkara-perkara yang kecil. Itu kalau kita perhatian tentang meluruskan shaf ini, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita dapatkan bahwa hadis ini, hadis tentang meluruskan shaf atau meluruskan shaf itu termasuk apa jamaah sekalian? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan, misalnya nih ya, kaum muslimin, kaum muslimat, ada yang bertanya, kenapa ya
Ya. Kenapa ya Pak Imam itu kalau sebelum sholat itu luruskan sop, ya kan padahal sudah tahu semua gitu kan? Kenapa? Nah, ini ya. Di antaranya itu apa? Menunjukkan perhatian kita. Yang pertama, mengamalkan sunnah saja, Pak. Ya, mengamalkan sunnah Nabi, bahwa Nabi memang begitu. Ya. Dan apa? Makna berikutnya apa? Selain mengamalkan sunnah, ya mengingatkan bahwa lurusnya sop itu penting. Ya, hikmahnya besar, gitu kan? Itu di antara apa? Di antara hikmahnya, insya Allah hati kita akan lurus, hati kita akan bersih. Tidak ada apa istilahnya, enggak mau dalam hati kita itu ada kebencian dan permusuhan kepada kaum muslimin. Nah, itulah yang makna baik yang kita pahami dari firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Nah, ini dia. Ya Allah, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan jadikan dalam hati kami ini ghillan, ya, lil ladzina amanu, ya, kebencian atau hasud atau suka apalah, ya, dengan orang-orang yang beriman. Nah, itu dia di antara hikmahnya meluruskan shaf. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikut, ya, bismillahirrahmanirrahim. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala taraqa baitun bil madinati ala ahlihi min al-lail falamma hudditha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sya'nihim qala inna hadhihin nar aduun lakum fa idza nimtum fa atfi'uha ankum. Masyaallah, ya, sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaihi, Bukhari Muslim. Jadi diriwayatkan dari Abi Musa radhiyallahu anhu. Ya, saya mengingatkan jamaah sekalian, kalau nama sahabat disebut kita dianjurkan menyebut radhiyallahu anhu. Kalau Nabi disebut sallallahu alaihi wasallam. Allah bisa nyebut sallallahu alaihi wasallam, bisa nyebut Allahumma salli wa sallim alaihi. Ya, silakan disebut itu. Mau nyebut pakai suara enggak apa-apa, diam-diam saja enggak apa-apa, ya. Ya, yang enggak baik itu apa, Pak? Yang enggak menyebutnya pakai suara bagus, tidak pakai suara bagus. Yang enggak bagus itu apa? Ya, yang enggak bagus itu ya, yang enggak nyebut. Iya, sallallahu alaihi wasallam, ya. Iya. Di antara hikmahnya kenapa kita dianjurkan sering-sering menyebut itu, Pak, seperti sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ya, semoga dengan sering-sering itu, ya, Allah akan menghadirkan atau menguatkan rasa cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau juga kepada para sahabat radhiyallahu anhu. Ya, jangankanlah gitu kan kepada Rasul dan sahabat, ya kan, kita kepada orang-orang yang di sekitar kita saja. Ya, kalau sering-sering disebut gimana itu, Pak? Biasanya apa itu? Timbul, ya kan? Rasa cinta, rasa sayang. Kenapa? Karena sering-sering nyebut-nyebut nama tadi. Itu hal yang biasa kepada orang-orang yang ada dalam hidup kita. Ini kepada Rasul dan para sahabat radhiyallahu anhu. Jadi dari Abu Musa radhiyallahu anhu qala, beliau menyampaikan, taraqa baitun bil madinati ala ahlihi minal lail. Jadi suatu malam ada rumah terbakar di Madinah. Masya Allah, ya. Ihtaraqa itu terbakar. Baitun rumah, bil madinati di kota Al-Madinah, ala ahlihi minal lail. Ya, kalau istilahnya, kalau terjemahan per hurufnya begitu. Ihtaraqa terbakar, baitun rumah, bil madinati di Madinah, ala ahlihi di atas penghuninya, ya, minal lail di malam hari. Itu yang istilahnya perkata. Tapi kalau makna sederhananya, di suatu malam ada rumah terbakar di Al-Madinah. Ya. Falamma hudditha dzalika ketika disampaikan kejadian itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, bi sya'nihim itu keadaan mereka,
tentang kebakaran tersebut. Berarti suatu malam terjadi kebakaran, disampaikan kepada Nabi. Hudditha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sya'nihim, Nabi, malam tadi ada kebakaran di sana gitu kan. Nah, kebakaran kata Nabi ya. Kira-kira zaman dulu sudah ada itu loh, belum Pak ya? Iya, ya mungkin dengan cara orang dulu lah gitu kan. Ya, bagaimana? Qala, lalu Nabi berkata, inna hadhihin nar, sesungguhnya api itu kata Nabi, aduun lakum. Aduun lakum, api itu dia musuh. Ya, tetapi dalam banyak riwayat, dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam penjelasan-penjelasan para ulama atau dari sisi keilmuan juga, memang ya api itu dari suatu sisi dia musuh, tapi di sisi lain juga dia ada manfaatnya juga. Tetapi ini tidak ada salah sangat betul sekali. Ya, Rasulullah mengatakan api itu di satu sisi dia itu musuh bagi kalian. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa idza nimtum fa'atfi'uha ankum. Jadi kalau kalian mau tidur di malam hari kata Nabi, fa'atfi'uha. Atfa'a yutfi'u itu adalah maka apa? Padamkanlah. Jadi tidur malam dengan memadamkan lampu itu sunnah Nabi loh Pak. Hebat. Yang selama ini kita enggak itu Mbak ya. Biasa aja kok Pak Ustaz, kalau tidur ya memang enak gitu kan. Dimatiin lampu, padahal itu kalau kita merujuk riwayat ini itu termasuk sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, berarti setelah kita mengetahui hadis ini berarti kita itu dong, wah dapat pahala dong kalau begitu ya. Tidur malam matikan lampu itu dapat pahala. Tapi kalau tahu gitu Pak ya. Selama ini enggak tahu Pak Ustaz. Tidur aja gitu kan. Gitu dia. Nah, jadi mungkin ya kalau gambarannya zaman dahulu belum ada listrik. Orang pakai apa? Ya kayak kita di kampung mungkin masih ada sebagian kampung kita gitu kan di Indonesia ini gitu kan. Orang tidur pakai apa? Lampu gitu kan, lampu. Ya Masya Allah. Ya kalau kami apa kalau bahasa Minang itu Pak ya? Lampu togok. Ya kalau di Minang lampu togok. Kalau bahasa kitanya apa itu Pak? Kalau Pak Rizal Pak Rizal? Pak Rizal enggak nyicip kayaknya Ada apa Pak? Lampu teplok, iya, yang apa? Ya, tapi saya yakin lah gitu kan, bapak-bapak kita pernah nyicip ya di kampung dahulu. Jangankan bapak-bapak, saya saja pernah merasakan gitu kan, ya. Ya kecuali bagi kita yang nggak pernah hidup di kampung, ya, mungkin itu dia gitu kan. Kalau kita yang masih pernah di kampung, saya masih nyicip pergi sholat subuh dengan ayah dan ibu pakai itu Pak. Iya. Bukan obor, lampu yang kecil pakai minyak tanah di bawahnya itu loh. Iya. Kayak pelita lah kalau bahasa kitanya apa gitu. Botol, dalam botol itu minyak tanah, kemudian nanti ada sumbunya gitu. Nah, bawa itu, subhanallah gitu ya. Pergi ke masjid sholat subuh pakai itu. Itulah gambaran ya orang zaman dahulu. Saya masih nyicip. Ya, karena memang kita orang kampung gitu Pak ya. Kalau orang kota mungkin enggak pernah nyicip itu. Alhamdulillah ya. Dan itu kalau kita merujuk kepada hadis Nabi, sesuatu yang mulia. Ya, hamba-hamba Allah yang pergi sholat subuh terutama dalam kegelapan mereka pergi sholat subuh ya. Boleh jadi megang lampu yang terang kan di atas Pak. Kadang tuh di bawah tuh masih itunya. Ada batu-batunya, tapi mau untuk sholat subuh ke masjid. Itu dia ya, subhanallah, itu sebuah kemuliaan, akan diberi kebaikan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran bahwa ternyata jamaah sekalian, perkara-perkara yang sepele dalam hidup kita ya ternyata itu kalau dilihat dari hadis-hadis banyak ya yang sunnah gitu loh. Ya, intinya kalau boleh saya sampaikan, sunnah itu sebenarnya dia segala sesuatu yang bermanfaat, yang baik untuk manusia, itu bisa kita kaitkan loh Pak ya. Sekalipun kita belum menemukan hadisnya gitu kan, mungkin selama ini contoh ini gitu kan, tapi ternyata itu dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, cuman bedanya nanti ya, kalau kita melakukan itu dengan niatnya mengamalkan sunnah tentu akan dapat pahala.
Tapi kalau melakukan itu tidak niatnya untuk mengamalkan sunnah, dapat pahala enggak? Nah, itu dia masalahnya kan? Ya, karena pahala kebaikan dan keberkahan itu akan diberikan oleh Allah sesuai dengan apa? Dengan niat. Nah, berarti Bapak Ibu setiap malam setelah mendengarkan hadis ini berarti setiap malam sudah mengamalkan sunnah itu. Matikan lampu, Bismillahirrahmanirrahim, dapat sunnah, pahala sunnah gitu loh Pak ya. Terus misalnya bapak-bapak praktekan itu, ditanya sama anak, kok dapat pahala sunnah gitu, Pak katanya kan, itu ada hadisnya nak, kata si papa gitu kan, memang begitu ya. Hebatnya hal-hal yang sepele ternyata kalau kita mengamalkan, insya Allah itu akan memberikan kebaikan dan keberkahan bagi kita ya. Baik jamaah sekalian, masih ada waktu Pak? Ada, subhanallah ya. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tadi berarti kita sudah dapatkan 2 ya. Yang pertama meluruskan shaf, itu termasuk sunnah Nabi ya. Nah, tentang meluruskan shaf ini berarti kita dapatkan hadisnya tadi. Sebaliknya ya, dipahami juga. Kalau ada Pak Imam, Ustadz Imam yang mau sholat berjamaah itu langsung saja gitu loh Pak. Berarti itu apa itu? Ya, boleh jadi beliau nggak tahu tentang hal ini, atau boleh jadi meninggalkan sesuatu yang sunnah saja, begitu saja ya. Artinya apa? Sebaiknya jangan berbuat begitu ya, sekalipun memang ini tidak hal yang bukanlah hal yang wajib, tetapi memang kalau dilihat dari tekanan bahasa Nabi itu sebuah sebuah ancaman loh ya. Luruskan shaf kata Nabi, kalau enggak kata Nabi, siap-siap Allah akan yuqi'u bainakumul adawata wal baghdha. Berarti itu penekanan. Makanya seorang imam dianjurkan kalau mau sholat berjamaah, imam itu setidaknya melihat ke belakang, begitu ya. Sekalipun jamaah sudah pada tahu luruskan shaf gitu kan, setidaknya kita mengamalkan ya. Sawu sufufakum ya, luruskan shaf ya, rahimakumullah misalnya, luruskan shaf. Hanya untuk mengamalkan ini saja. Tidak baik ya, tidak baik kesannya kalau ada seorang imam berdiri langsung Allahu Akbar gitu loh Pak. Nah, itu kurang bagus. Nah, boleh jadi ya si imam tidak tahu tentang hadis ini, atau juga belum tahu tentang fikih menjadi imam. Jadi seorang imam itu ada fikihnya Pak, ada ilmunya ya, bukan sembarangan. Jadi imam itu bukan hanya perkara suara saja ya. Suara bagus ya, mengaji bagus, suaranya bagus ya, sudah pantas sekali jadi imam, belum tentu ya. Imam itu harus ada ilmunya, harus ada fikihnya. Boleh jadi ya ada seorang hamba yang suaranya bagus, bacaannya bagus, tetapi belum punya ilmu tentang imam. Nah, gitu loh. Yang kedua, ada yang suaranya sedang-sedang saja, bacaannya juga sedang ya, tidak sebagus ini, tetapi dia punya ilmu tentang imam. Ya, tentang imam. Maka yang dianjurkan itu ini dulu gitu loh Pak ya. Artinya yang kedua ini bukan bacaannya bacaannya salah-salah, tidak ya. Bedanya hanya bagus suara saja misalnya. Maka inilah yang didahulukan, yang punya ilmu tentang imam, yang punya fikih tentang imam, ya itu didahulukan. Kalau ini nggak ada, baru yang diandalkan tentang suara. Nah, itu dia, tentang fikih menjadi imam. Begitu jamaah sekalian. Baik, satu lagi, bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mathala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathali ghaithin asaba ardan fakanat minha ta'ifatan tayyiba faqabilatil ma'a fa'an batatil kala wal ushbal kathir wa kana minha ajadibu amsakatil ma' فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى ya. إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله فنفعه بما بعثني الله به
fa'alima wa 'allama wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallah alladzi ursiltu bihi. Muttafaqun alaih. Bukhari, Muslim wa Ahmad. Jadi dalam hadis ini Rasulullah SAW memberikan perumpamaan. Sesungguhnya perumpamaan apa yang aku diutus oleh Allah, yaitu apa? Berupa petunjuk dan ilmu. Ya, perumpamaan aku ya diutus dengan ilmu dan petunjuk atau huda itu seperti apa? Seperti ghaithin asoba ardon, ya, seperti air hujan yang jatuh ke bumi. Yang mana setelah air hujan itu jatuh ke bumi, fakanat minha ta'ifatun thayyibah. Jadi ketika air hujan ya, jatuh ke bumi, di bumi itu ternyata tidak satu, Pak. Itu maksudnya. Yang pertama ada ta'ifatun thayyibah, yang kedua ada ta'ifatun ukhra, yang kurang baik. Ta'ifah itu mungkin lahan bumi tersebut ya. Ada yang apa? Yang ya dengan air hujan itu jatuhnya air hujan itu dia menangkap, menyerap. Nah, itu yang pertama, ta'ifat thayyibah. Yang kedua apa? Jatuh air hujan ya, yang bagian bumi yang kedua ini apa? Dia enggak menyerap, seperti qi'an. Qi'an itu batu yang gede gitu ya. Ya kalau memang apa? Dia berbentuk batu, berarti apa? Tidak menyerap air. Nah, itu perumpamaannya ya. Apa kata Nabi? Kalau dia menyerap air apa? Ya. Kalau dia menyerap air, qabilatil ma fa'an batatil kala wal ushbal kathir ya. Kalau apa? Air hujan itu diserap oleh bagian yang baik tadi, ta'ifat thayyibah, maka apa? Akan bisa apa? Tumbuh al-kala ya. Al-kala itu tumbuh-tumbuhan yang umum, wal ushbal kathir, ushub itu rumput-rumput atau tumbuh-tumbuhan yang ar-rutab, yang semua tumbuhan yang apa? Yang basah. Kalau yang al-kala itu yang kering-kering, yang keras-keras ya, itu akan tumbuh. Kenapa? Karena dia apa? Menyerap air hujan tersebut, diserapnya. Ya, kemudian apa? Nah, dengan tumbuhnya tumbuh-tumbuhan tersebut, fanafa'allahu bihan nas fasharibu minha wasaqau wazara'u ya. Bagian yang baik tadi ya, karena dia bisa menyerap air, lalu Allah memberi apa? Memberi manfaat dengan dia bisa menyerap air tersebut ya. Manusia pun bisa minum dari air tersebut ya. Manfaat ya, wasaqau wazara'u ya, bisa apa? Mereka bisa menyiram apa? Tumbuh-tumbuhan mereka, wazara'u, dan mereka pun bisa bercocok tanam. Kenapa? Karena ada air hujan kemudian diserap. Itu contoh yang pertama. Ini disebut oleh Nabi dalam hadis ini ta'ifat thayyibah. Ya, ta'ifat thayyibah itu kelompok atau golongan atau apa ya, jamaah yang baik lah, begitu dia. Yang kedua, wa asaba ta'ifatun ukhra minha. Ta'ifatun minha ukhra, yang lain. Yang mana yang kedua ini innama hiya qi'anun. Qi'an itu batu besar. Qi'an itu qa'atun lah ya. Apa? Berasal dari kata qa'ah. Qa'ah itu apa ya? Ya istilahnya aula bisa Ustaz, tetapi apa di sini bermakna apa ya, istilahnya tumpukan batu yang besar ya. Yang mana kata Nabi la tumsiku ma'an wa la tunbitu kalaan ya, karena dia batu, hujan turun yang enggak bisa nyerap ya. Karena enggak bisa nyerap ya tidak bisa apa? Tumbuh di atas batu tersebut apa? Kalaan ya, tumbuh-tumbuhan enggak akan tumbuh. Fadzalika kata Nabi, begitulah mathalu man faqaha fi dinillah ya, perumpamaan orang yang paham tentang apa? Agama Allah, orang-orang yang faqih, hamba apa? Begitulah perumpamaan hamba-hamba yang berilmu atau hamba-hamba yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang berilmu di suatu masyarakat, kata Nabi SAW, itu seperti apa tadi? Air hujan yang jatuh di ta'ifat thayyibah tadi ya. Dia akan menyerap air hujan tersebut, dengan air hujan tersebut apa? Bisa tumbuh. Itu perumpamaan orang-orang yang faqih, orang-orang yang berilmu yang ada di suatu masyarakat. Dengan kehadiran beliau-beliau itu akan apa? Ya, apa istilahnya, lingkungan bisa mengambil manfaat, tumbuh
ya menjadi baik. Nah, di antara contohnya seorang hamba yang faqih tadi ngapain dia? Fa'alima wa 'allama. Ya, dia mengetahui sesuatu ilmu, wa 'allama, dan dia mengajarkan juga. Itulah kelebihan orang yang berilmu. Dia dia belajar, dan setelah dia belajar, wa 'allama, dia pun juga mengajarkan. Wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san. Dan contoh yang kedua itulah ya orang yang tidak dalam hidupnya tidak memberi manfaat kepada orang yang lain. Walam yaqbal hudallah, dan orang-orang yang tidak mau menerima petunjuk dari Allah, ya. Apa istilahnya? Orang-orang yang turun ayat-ayat Allah, dibacakan ayat Allah kepada mereka, disampaikan nasihat Nabi kepada mereka, tetapi mereka tidak mau menerima. Itu bagaikan lahan yang ada di bumi yang tidak mau menerima air hujan. Rugi rasanya, ya, tidak ada mengambil manfaat dari apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul. Nah, semoga kita menjadi hamba yang pertama tadi, yaitu Taifah Thayyibah. Ada air hujan, diserap, kemudian diserap air hujan, dengan air tersebut ya tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh, dan manusia pun juga bisa mengambil manfaat dari air yang diserap tadi, dengan bisa minum, bisa bercocok tanam dan lain-lain. Itu contoh yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Sekian, ya, semoga hadis-hadis yang kita dengarkan bermanfaat dan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.